warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini Ibu mengajar di kelas 5 juga ya, karena guru kelas 5-nya lagi berhalangan. Dia hadir karena ada acara keluarga. Nah, Ibu kebetulan ngajar kelas 4. Nah, hari ini siapa yang nggak hadir kelas 4-nya? Oh, hadir semua, bagus. Kelas 5? Oh, ini ya, Dira ya. Kenapa, Nak? Oh, sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Iya. Oke. Karena ibunya berhalangan hadir, ibu akan mengajar. Selanjutnya akan mengajar. Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Temanya dulu untuk kelas 4 teks fiksi. Kelas 5 teks non fiksi. Tujuan pembelajaran untuk kelas 4-nya, siswa dapat membaca teks fiksi, menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat. Untuk kelas 5-nya, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non fiksi dengan benar. Ibu mengajar di kelas 4 terlebih dahulu. Nah, teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Berarti tidak benar-benar terjadi. Contohnya apa, Nak? Iya, bagus sekali, dongeng. Cerita? Iya, cerita fiktif. Kalau dongeng itu tidak diketahui siapa pengarangnya. Nah, unsur-unsur teks fiksi itu terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama ada tokohnya. Tokoh di situ adalah orang yang menjadi tokoh adalah orang yang menjadi pelakunya yang ada di dalam sebuah cerita. Iya. Kemudian yang kedua ada tema. Kemudian yang selanjutnya ada alur. Alur di situ dibagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, kemudian alur campuran. Nah, alur sendiri itu adalah jalannya cerita. Yang selanjutnya ada latar. Latar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar itu ada ya namanya tempat tadi. Tempatnya di mana? Misalnya di Jakarta atau di Surabaya. Nah, itu adalah merupakan latar. Yang terakhir ada amanat. Amanat di sini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau penikmat cerita. Nah, selanjutnya untuk kelas 5-nya di situ ada buku teks non fiksi. Nah, isinya biasanya terdiri dari beberapa paragraf, dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teksnya akan lebih mudah diingat. Kemudian diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran itu sendiri adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan atau suatu teks. Nah, di sini yang untuk kelas 4-nya silakan cari buku fiksinya di halaman 10. Silakan dikerjakan tokohnya, tentukan tokohnya, kemudian tentukan yang Ibu sebutkan tadi, ada tokoh, ada latar, ada tempat. Nah, tentukan ya, Nak ya. Silakan dikerjakan per kelompok. Iya. Untuk kelas 5-nya silakan kerjakan halaman. Nah, di bukunya di situ ada halaman 7. Silakan dikerjakan pertanyaan yang ada di bukunya. Nah, contoh ya, Ibu belum mencontohkan tadi ya. Contoh dari buku non fiksi, biasanya buku pelajaran di situ. Iya. Nah, silakan dikerjakan.
nanti dikumpulkan ya. Oke, silakan dikumpulkan. Iya. Nah, berdasarkan hasil koreksi Ibu tadi sudah bagus ya untuk kelas 4-nya tadi tentang teks fiksinya. Nah, nilainya banyak yang di atas 70. Banyak yang tuntas. Untuk yang kelas 5-nya ada satu orang yang belum tuntas. Nanti Ibu lain waktu Ibu akan jelaskan kembali karena waktunya sudah hampir habis. Kita simpulkan pelajaran hari ini. Buku teks fiksi. Teks fiksi itu tadi tentang rekayasa atau cerita yang bukan sebenarnya. Contohnya ada sebuah cerita, dongeng, kemudian fabel, iya bagus. Kemudian yang untuk kelas 5-nya buku teks non fiksi, di situ adalah buku pelajaran, buku yang di situ non fiksi, berarti buku yang benar-benar ada. Ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.